Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah memperkenankan kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita banggakan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau dari dulu hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, kita juga bersyukur karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah bisa memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab, bulan yang kita mohonkan keberkahannya. Juga kita mohonkan keberkahan bulan Sya'ban, dan kita mohonkan kesempatan kita bisa masuk ke bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Bulan Rajab tidak bisa dilepaskan dari dua hal penting, yaitu masjid dan sholat. Secara gramatikal, masjid dan sholat punya hubungan yang kuat, karena sholat intinya adalah sujud. Sujud kata dasarnya sajadah. Sajada yasjudu sujudan. Masjid adalah isim zaman, masjidun, yang dalam gramatika bahasa Arab ini disebutnya simai. Kenapa? Karena harusnya masjadun, harusnya maf'alun, masjadun, tetapi orang Arab menggunakannya masjidun, yang dalam bahasa Inggris disebutnya irregular. Jadi mengikuti apa yang digunakan oleh pemilik bahasa. Hingga sujud dengan masjid punya hubungan yang erat. Masjid masuk ke kita menjadi masjid, ada musola, ada langgar, ada tajuk yang dalam akhir-akhir ini ada Dewan Masjid Indonesia yang memberikan kategori masjid, mulai dari masjid negara, masjid provinsi, masjid kabupaten, masjid kecamatan, masjid desa, masjid perumahan, masjid sekolah, masjid pariwisata, dan seterusnya, yang jumlahnya kurang lebih 1 juta masjid. Ini yang terdaftar di Dewan Masjid Indonesia. Belum yang di luar itu. Indonesia adalah negara yang paling subur dengan masjid-masjidnya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah, dan masjid ini diingatkan oleh bulan Rajab, kita harus mulai rajin ke masjid. Kenapa? Karena kita nanti akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan banyak kegiatan dilakukan di dalam masjid. Banyak qiyamul lail dilakukan di masjid. Supaya tidak shock, tidak kaget, maka latihannya mulai dari sekarang. Bulan Rajab ini sudah mulai rajin ke masjid. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ada beberapa keistimewaan sholat. Yang pertama, sholat berbeda dengan syariat-syariat Islam yang lain dari segi perintahnya. Kalau syariat-syariat yang lain, apakah itu puasa, zakat, haji, dan sebagainya, Allah menyampaikannya melalui malaikat Jibril. Tetapi khusus untuk sholat, Allah sampaikan langsung perintah itu kepada Nabi Muhammad dengan cara memanggil beliau ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini sebuah keistimewaan dari sholat. Yang kedua, sholat itu
yang bisa dilakukan di mana saja di permukaan bumi ini, selama memenuhi ketentuan kriteria suci dari najis. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan Nabi. Nabi diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa'tidu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan, kata Nabi, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang salah satunya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi yang kita injak di seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid, dalam arti bisa dijadikan tempat untuk sujud. Oleh karena itu, fa ayyuma rajulin arraqau shalah falyusalli. Siapapun orang muslim dimanapun di permukaan bumi ini yang masuk waktunya sholat, maka segeralah melaksanakan sholat. Kalau tidak ada masjid, bisa di tempat-tempat yang layak, yang suci. Tidak harus di dalam masjid. Ini berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi. Mereka ibadahnya hanya dianggap sah kalau dilakukan di dalam viharanya, di dalam rumah ibadahnya. Kalau di luar itu dianggap tidak sah. Kita umat Islam bebas melaksanakan sholat dimanapun, selama tadi memenuhi kriteria tempat itu suci dari najis. Hadirin jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, keistimewaan berikutnya, sholat menjadi salah satu syariat yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak boleh ditinggalkan dalam situasi bagaimanapun, dalam kondisi apapun, dan dia sedang berada dimanapun. Hanya perempuan yang sedang menstruasi dan yang sedang nifas saja secara syariat sudah dinas, mereka boleh meninggalkan sholat. Selebihnya tetap wajib melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang melakukan bepergian jauh, ada aturan sholat safar. Bisa dijamak, bisa dikosor, bisa dijamak kosor. Demikian juga ketika sakit. Selama otaknya, akalnya masih normal, maka dia bisa melaksanakan dan dia harus melaksanakan sholat semampunya. Dan ini memang karakteristik perintah. Perintah itu, idza amartum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum. Perintah itu kalau kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan suatu syariat, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Sholat idealnya dilaksanakan dengan berdiri. Maka ketika sakit tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Ketika duduk pun tidak sanggup, boleh dengan terbaring dan seterusnya. Tetapi intinya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, keistimewaan berikutnya, sholat itu pahalanya bisa berlipat-lipat kalau dilaksanakan di tempat yang istimewa. Yang pertama, sholat bisa berlipat kalau dilakukan secara berjamaah. Kalau jamaahnya sedikit, mungkin hanya 25 derajat, tapi kalau jamaahnya banyak bisa sampai 27. Karena hadisnya ada 2. Sholatul jamaati tafdul asal fadhi, ada yang bi khamsin wa 20 derajatan, 25 derajat, ada yang bisa wain wa 20 derajatan. Sehingga dipahami kalau jamaahnya sedikit, hanya 2 orang, jamaahnya 1, bisa mencapai 25 derajat. Tapi kalau jamaahnya banyak bisa lebih dari itu. Dan kalau dilakukan di dalam masjid, tentu akan ada pahala-pahala lagi. Pahala tambahan, karena setiap langkah kita menuju masjid itu juga mengandung atau membawa pahala. Apalagi kalau dilakukan di Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah dinyatakan bahwa sholat yang dilakukan di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Dan di Masjid Nabawi 1000 kali.
Ini hubungan yang erat sholat dengan masjid. Dan yang terakhir, keistimewaan dari sholat adalah sholat menjadi awal hisab nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung, dinilai, dievaluasi oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Idza sholuhat sholuha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya dinilai bagus, maka amalan-amalan yang lain sangat mudah untuk penghisabannya. Tetapi sebaliknya, kalau sholatnya dinyatakan tidak baik, fasad, maka amalan-amalan yang lain akan sulit untuk dihisab. Oleh karena itu, kita manfaatkan kesempatan nikmat dari Allah bisa memasuki bulan Rajab, kita tingkatkan kualitas sholat kita bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.